Chapter 6, Kebangkitan. Melihat tomat ceri yang baru ditransplantasikan, Sejun juga melihat pohon tomat ceri lainnya dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apakah mereka berbeda. Hehehe, itu mereka. Ruang tersebut sekarang ditempati oleh 5 buah tomat ceri. Sejun merasa senang, memikirkan lebih banyak lagi tomat ceri yang akan tumbuh di masa depan. Dia tertawa kegirangan, membayangkan tomat ceri memenuhi seluruh ladang. Suasana hatinya terlalu bagus untuk hal sekecil itu. Sore hari, bagian dalam gua menjadi ramai. Mengintip. Mengintip. Pasangan kelinci itu mulai memblokir pintu masuk ke liang mereka. Sejun menyadari bahwa Blue Moon akan segera dimulai dengan memperhatikan tingkah laku kelinci. Sejun buru-buru pindah juga. Untuk mempersiapkan monster yang akan datang, dia memadamkan api, mengubur atau memindahkan apapun yang berbau, dan mencoba yang terbaik untuk menghapus baunya. Dan beberapa jam kemudian, sinar matahari membiru, dan Sejun menghadapi Blue Moon ketiganya. Mengaum. Pekikan. Raungan monster bisa terdengar. Tidak peduli berapa kali aku mendengarnya, aku tidak bisa terbiasa. Setiap kali dia mendengar raungan, jantungnya berdenyut, dan bulu kuduk merinding di sekujur tubuhnya. Dia pikir Blue Moon ini akan berlalu tanpa masalah. Namun, gedebuk. Gedebuk. Satu monster mulai berkeliaran di atas gua tempat Sejun berada. Dan mengendus. Mengendus. Monster berbulu merah itu mulai dengan serius mengendus aroma ke arah lubang di tanah. Oh tidak. Apakah itu memperhatikan sesuatu? Sejun tanpa sadar menahan nafasnya dan hanya berharap monster itu pergi. Tetapi mengendus. Mengendus. Monster itu terus mengendus. Sudah berapa lama mengendus? Pekikan. Saat raungan monster terdengar dari jauh. Mengaum. Gedebuk. Gedebuk. Monster berbulu merah itu meraung dan berlari ke arah suara itu. Tamparan. Tamparan. Sejun terbangun dari tamparan sang suami kelinci. Mengintip. Kelinci suami menatap Sejun dengan ekspresi khawatir. Kapan aku tertidur? Apakah dia pingsan? Dia telah mendengar bahwa ada kasus pingsan ketika mendengar raungan monster yang kuat. Gemetar. Kenapa dingin sekali? Tubuhnya tegang saat pingsan. Apalagi suhu di ujung gua jauh lebih rendah. Setelah tidur di tempat seperti itu, tubuhnya tidak akan dalam kondisi yang baik. Sepertinya dia masuk angin. Swoosh. Sejun berjuang untuk mendekati dinding tempat dia mencatat tanggal dan menarik garis. Dan aku butuh api. Sejun, menggigil, pergi ke perapian. Dia perlu menyalakan api lagi. Gemetar. Dengan tangan gemetar, Sejun memegang botol air, mengarahkan sinar matahari ke arah dedaunan kering, dan menciptakan percikan api. 30 menit kemudian. Wah. Wah. Meretih. Sejun nyaris berhasil membuat percikan api, menyalakan api, dan berjongkok di perapian untuk memanggang daun bawang. Dan goble-goble. Dia makan bawang hijau panggang dengan penuh semangat. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah makan dengan baik. Sejun pergi ke kolam dan menangkap 5 ikan untuk dimasak setelah memakan daun bawang dan mendapatkan kembali energinya. Saat Sejun melawan flu-nya dengan makan. Mengintip. Suami kelinci bernama Sejun. Apa? Mengintip. Di mana suami kelinci menunjuk, tomat ceri yang lebih kecil dari kacang kemarin telah tumbuh seukuran bola golf. Tapi kenapa warnanya seperti ini? Tomat ceri berwarna kebiruan. Apakah sudah matang? Tidak mungkin matang dalam semalam, tapi karena ukurannya sangat besar, Sejun menyentuh tomat ceri. Mengetuk. Hah? Tomat ceri jatuh dengan mudah seolah-olah sudah benar-benar matang. Wow. Sementara Sejun mengagumi tomat ceri biru besar itu. Kamu telah mencapai prestasi memanen buah yang mengandung energi bulan biru. Huruf biru transparan muncul di jendela di depannya. Hah? Apa ini? Ini adalah jendela pesan. Manajer menara menyaksikan prestasi luar biasa Anda. Manajer menara memeriksa Anda dengan cermat. Manajer menara mengernyit.
Kenapa dia tiba-tiba mengerutkan kening? Manajer menara menyadari bahwa Anda adalah tamu tak diundang. Manajer menara ingin menyembunyikan kesalahannya. Apa? Kesalahan? Kesalahan? Jadi kedatanganku ke sini adalah sebuah kesalahan? Kalau begitu kirim aku kembali. Manajer menara menganggap membunuhmu untuk menghancurkan bukti. Permisi, aku tidak harus pergi. Anda bilang saya mencapai beberapa prestasi, bukan? Tolong selamatkan aku. Manajer menara membangunkanmu. Kamu telah terbangun. Oh. Akhirnya, saya terbangun. Saya memutuskan untuk memaafkannya karena ingin membunuh saya. Sampai saat ini, bertahan hidup adalah prioritas, tapi alasan Sejun datang ke menara adalah untuk bangkit. Sekarang saya tidak perlu membeli tiket 150 juta untuk membangunkan. Hehehe. Sekarang, panjat saja menaranya. Manajer menara memberimu pekerjaan. Kamu telah menjadi petani menara, P. Hah? Petani? Sifat pekerjaan, Anda tidak akan terkena penyakit ringan. Sifat pekerjaan, Anda akan bersahabat dengan alam. Sifat pekerjaan, Anda akan mendapatkan pengalaman saat memanen tanaman. Jendela status. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang salah. Sejun sangat ingin percaya. Sejun memanggil jendela status dengan sepenuh hati. Tetapi, Park Sejun LV1. Bakat, all-rounder biasa-biasa saja. Statistik, kekuatan, 1, stamina, 1, kelincahan, 1, sihir, 1. Pekerjaan, petani menara, P. Keterampilan, tidak ada. Ini adalah jendela statusku. Bakat menentukan statistik dasar dan peningkatan statistik saat naik level. Namun, bakat Sejun adalah mediocre all-rounder, yang berarti rata-rata saja. Tidak ada sedikit pun harapan di jendela status. Memang, loter lebih baik jika Anda tidak menggoresnya. Dengan begitu, Anda setidaknya bisa melamun. Aku serba biasa-biasa saja, dan pekerjaanku adalah petani. Apa pekerjaanmu? Petani menara. Memalukan bahkan berpikir untuk menjawab seseorang dengan pekerjaannya. Haruskah aku kembali bertani? Tampaknya sulit menghasilkan banyak uang di menara bahkan jika dia berhasil bertahan di sini. Selamat tinggal, serang. Sepertinya takdir tidak mengizinkan kami menjadi lebih dari seorang bintang dan penggemar. Sejun memutuskan untuk tetap menjadi fans serang, menahan air mata. Kemudian dia melihat tomat ceri biru di tangannya. Tomat ceri ajaib mengilhami energi bulan biru. Tomat ceri yang ditanam di menara, enak karena menyerap nutrisi yang cukup. Energi Blue Moon semakin meningkatkan rasanya. Setelah dikonsumsi, kekuatan sihir meningkat secara permanen sebesar 0,05. Penggarap, Tower Farmer Park Sejun. Tanggal kedaluarsa, 30 hari. Nilai, E. Hah? Itu adalah item yang, meskipun sedikit, meningkatkan stat seseorang. Mungkin aku bisa menghasilkan uang dengan menjual ini nanti? Saat Sejun mulai memiliki harapan baru. Sebuah pencarian telah dibuat. Sebuah pencarian? Quest, tawarkan buah yang mengandung energi Blue Moon kepada manajer menara. Hadiah, 1 keterampilan pekerjaan. Jika menolak, kematian. Apa? Hanya meminta untuk itu. Jangan membuatnya tampak seperti ada pilihan. Itu bukan pencarian, itu adalah ancaman. Apakah Anda harus mengambil semuanya? Mimpiku, tomat ceri biruku. Itu tidak adil, tapi Sejun hanya punya satu pilihan. Di sini, bersamaan dengan kata-kata Sejun, tomat ceri biru di tangannya menghilang. Kamu telah menyelesaikan misi. Sebagai hadiah untuk menyelesaikan quest, kamu telah memperoleh skill job seed sowing LV1. Apakah kamu bercanda? Mengapa kita bahkan membutuhkan keterampilan untuk menabur benih? Sejun menggerutu dan marah, tapi setelah itu, manajer menara tidak berkata apa-apa. Mendesah. Sejun menghela nafas dan memeriksa skill yang diterimanya. Keterampilan pekerjaan menabur benih LV1. Sedikit meningkatkan tingkat perkecambahan saat benih ditanam.
Setidaknya, berkat karakteristik pekerjaan yang tidak diganggu oleh penyakit ringan, rasa sakit pada tubuh telah hilang. Pada hari ke-61 terperangkap di menara, dia terbangun dan mendapatkan pekerjaan sebagai petani menara. Begitu Sejun membuka matanya, dia mendekati dinding gua. Suara mendesing. Dengan tulang ikan, dia menyelesaikan garis ke-15 di dinding. Sudah 75 hari sejak dia datang ke gua. Splis. Guyuran. Sejun membasuh wajahnya di kolam kecil dan tersadar. Kemudian, desir-desir. Memegang obor di tangan kirinya, dia melambaikannya ke kiri dan ke kanan di atas kolam besar. Guyuran. Ikan yang melihat obor itu melompat. Saat dia terbangun, dia bisa mengetahui nama-nama ikan itu. Nama yang tertulis di atas kepala mereka. Piranha. Pukulan keras. Dia memukul piranha dengan pentungan di tangan kanannya. Gada dibuat dengan cara mengikat beberapa lapis daun bawang kering dengan tali. Pukulan keras. Pukulan keras. Piranha yang dipukul dengan pentungan mengepak dengan kuat di tanah. Dengan cara ini, Sejun menangkap 5 piranha. Jumlah piranha yang harus dia tangkap bertambah karena bayi kelinci. Sesaat kemudian, kamu telah mengah. Ketika piranha tidak bisa lagi bernafas dan mati, dia mendapatkan poin XP. Sejak bangun, Sejun bisa mendapatkan poin pengalaman. Berkat ini, dia sudah mencapai level 2. Namun, dia tidak sembarangan berburu piranha. Pada titik ini, bertahan hidup jauh lebih penting daripada poin pengalaman. Jika telur piranha habis, Sejun dan kelinci akan berada dalam masalah. Jadi, dia hanya menangkap sebanyak yang dia butuhkan. Saat Sejun sedang menangkap piranha dan menyiapkan sarapan, pasangan kelinci itu juga mulai bertani di pagi hari. Dan sesuatu telah berubah. Mengintip. Mengintip. Bayi kelinci mulai membantu bertani, mengikuti orang tua mereka. Sekarang mereka membawa daun bawang, berusaha keras untuk membantu. Saat bangun, Seojun dapat mempelajari identitas kelinci. Nama-nama di atas kepala kelinci. Petani kelinci putih. Ini adalah identitas kelinci yang sebenarnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, tetapi mereka tampaknya telah kehilangan tanah pertanian mereka, berkeliaran, dan menetap di sini setelah menemukan ladang yang telah dibuat oleh Seojun. Saat itu, aroma sedap mulai memenuhi udara. Sebelum dia menyadarinya, hidangan piranha sudah siap. Ayo sarapan. Bayi kelinci yang lapar dengan cepat menjatuhkan daun bawang yang mereka bawa dan berlari. Setelah kenyang, bayi kelinci kembali ke liangnya untuk tidur siang. Mereka masih muda dan butuh banyak tidur. Baiklah. Mari kita mulai memanen kalau begitu. Mencicit. Peras. Mendengar kata-kata Seojun, pasangan kelinci itu membuat ekspresi serius. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Mari kita lihat. Seojun pergi ke ladang tomat ceri dan memeriksa tomat ceri merah yang sudah matang. Bagus, mereka sudah matang. Pop. Seojun memetik tomat ceri yang sudah matang. Kamu telah mendapatkan tomat ceri ajaib yang matang dengan baik. Pengalaman pekerjaan Anda sedikit meningkat. Anda telah memperoleh 10 poin pengalaman. Tomat ceri ajaib. Tomat ceri ajaib. Tomat ceri yang ditanam di dalam menara, rasanya enak dan penuh nutrisi. Saat dikonsumsi, ia memecah 10 gram lemak tubuh dan meningkatkan mana sebesar 0,1 selama 10 menit. Efek menumpuk hingga 10 kali dalam 1 jam. Saat dikonsumsi oleh orang yang belum bangun, ia memecah 10 gram lemak tubuh dan merevitalisasi tubuh. Penggarap, Tower Farmer Park Seojun. Tanggal kedaluarsa, 30 hari. Nilai, E. Wow. Kali ini, itu adalah item juga. Apalagi hanya dengan memakan magical cherry tomato saja bisa menambah mana hingga 1. Bongkar. Bongkar. Seojun mulai memanen tomat ceri dengan rajin. Ketika dia secara tidak sengaja memetik tomat ceri mentah. Kamu telah mendapatkan tomat ceri mentah. Pengalaman pekerjaan Anda tidak meningkat. Kamu telah memperoleh 7 poin pengalaman. Poin pengalaman berkurang, dan pengalaman pekerjaan tidak meningkat. Apalagi tomat ceri berubah menjadi tomat ceri biasa, bukan item. Setelah itu,
Seojun memanen tomat cherry dengan hati-hati. Dan kamu telah mendapatkan tomat cherry ajaib yang matang dengan baik. Pengalaman pekerja. Anda telah memperoleh 10 poin pengalaman. Kamu telah naik level. Anda telah memperoleh 1 stat bonus. Dengan memanen 53 Magical Cherry Tomato, Seojun naik level 2 kali sebagai bonus. Berkat itu, Seojun mencapai level 4.